Dan setelah itu kan aku ketemu sama Mas Hanung juga dengan beberapa sutradara sama produser, mereka bilang iya kamu terpilih sebagai Mary Riana. Wow, aku langsung serius ini, is this real gitu? This is insecure Yeah. dengan kita, insecure. Aduh aku gendutan ya, aku kurusan atau misalnya gimana nih, aku bagus nggak sih, bajunya udah oke belum, atau gimana, maksudnya misalnya rambut aku gimana, aduh berantakan, dan makeup dan I want to show you yang mungkin waktu itu Chelsea juga belum gitu tahu. Tahu nggak? Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Saya merasa semangat banget dan bersyukur banget, udah gak sabar banget ingin menyapa wanita yang tangguh, yang luar biasa. Jadi kalau di minggu ini kan adalah Minggu Kartini's Week. Jadi mulai dari tanggal 20 kemarin saya memulai program ini. Hashtag selalu ada yang baik, dimulai dari sesi saya hari Senin, kemarin tanggal 21 April itu bersama Bunda Ana Avanti, dan hari ini yang sudah ditunggu, siapa lagi kalau bukan Chelsea Islan. She's beautiful, she's smart, and she's very kind. So let's welcome Chelsea. Hai. Hai Chelsea, apa kabar? Wow. I'm good, how are you? I'm good, thank you. Terima kasih udah ngajak aku untuk Zoom live, dan ini suatu hal yang benar-benar memorable banget buat aku juga, karena kita juga dulu pernah syuting yang buat film Mary Riana, jadi aku seneng banget hari ini bisa Zoom live sama Miss Mary. Thank you loh, karena kan kalau di minggu ini kan Minggu Kartini ya, jadi saya pengen banget ngobrol-ngobrol dengan wanita-wanita inspirasi Kartini masa kini ya, supaya para perempuan yang lainnya di luar sana pun juga bisa ikut semangat, apalagi kan di saat-saat ini bukan saat-saat yang mudah ya buat kita semua. Nah, jadi kalau kemarin ada Bunda Ana Avanti, hari ini ada yang generasi milenial, Chelsea Islan. Okay. How are you? Hari selama 1 bulan karantina di rumah aja, ngapain aja aktivitasnya Chelsea? Selama 1 bulan karantina di rumah, selain juga belajar masak di rumah, aku juga ngambil online course. Jadi selama ini coba online course, terus memang kan selama ini belum sempat melanjutkan edukasi aku, melanjutkan kuliah gitu. Jadi I think this opportunity bagus banget untuk aku untuk belajar. Jadi walaupun di rumah ada yang short course yang 2 bulan, terus ada yang 3 minggu tentang psychology, tentang misalnya international politics gitu-gitu. Jadi seru sih bisa belajar. That's nice. Karena kalau sekarang nih banyak anak muda kan selalu merasa boring ya di rumah, ngapain gitu. Dan saya selalu bilang justru ini adalah momen terbaik. Mungkin ini adalah doa kamu yang terjawab. Doa semua orang yang terjawab kalau selama ini kita selalu merasa, aduh nggak punya waktu nih untuk kuliah, nggak punya waktu nih untuk belajar, nggak punya waktu nih untuk belajar masak. Ya this is the time gitu buat the kita. Moment. This is the moment. Iya. Wow. Oke. Chelsea, sehat aja ya. Selalu sehat, you always look good. Selalu. Terima kasih Miss Mary. Selama ini sih pastinya kalau di rumah harus jaga kebersihan terus, jaga kesehatan, makan yang cukup, dan tidur yang teratur. Itu sih yang penting. Karena kan maksudnya kadang-kadang dari kemarin, aduh lagi nggak ngapa-ngapain, terus besok juga nggak ada kegiatan, kadang-kadang begadang, lupa waktu, lupa makan, itu sih. Iya, jadi tetap harus dijaga ya, kesehatan, waktu tidur, gerak juga, olahraga juga, ya. Oke, nah jadi kan kalau kita ngomongin tentang perempuan masa kini ya, kemarin saya men-summarize, kayaknya mungkin ada 5 hal yang menjadi concern biasanya untuk perempuan-perempuan muda. Nah, jadi kita pengen dengar dari tipsnya Chelsea dan juga pengalamannya Chelsea. Nah, jadi sebagai perempuan muda, itu biasanya yang pertama seringkali menjadi concern adalah penampilan. Iya, looks. Betul. Itu menurut Chelsea benar nggak sih? Pastinya kan orang selalu melihat orang dari appearance-nya, dari looks-nya, terus it's like judging the book by its cover gitu. Jadi kadang kan orang selalu ngelihat buku cuman kurang depannya nggak bagus, atau misal judul film pun juga kadang orang cuman melihat dari posternya. Posternya nggak menarik, aku nggak mau nonton gitu. Tapi mereka nggak pernah tahu premis dari film itu seperti apa, terus
kontennya apa. Dan menurut aku kalau dalam bentuk penampilan, terutama perempuan, aku selalu menghargai inner beauty gitu loh. Jadi maksudnya ada 3, behavior, beauty, dan brain. Itu 3 sih yang kita selalu appreciate dari orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan pernah melihat orang hanya dari tampilan, dari depannya saja, tetapi kita juga harus melihat dari personality-nya, kebaikannya, terus apa saja yang sudah dibagikan kepada orang-orang di sekitar, terus misalnya knowledge yang sudah dituangkan kepada teman-teman juga gitu. Jadi menurut aku sih pokoknya kita harus selalu menghargai dan menghormati satu sama lain. Oke, ya, bukan hanya dari tampilan luarnya ya, tapi dari tutur katanya, apa yang keluar dari ucapannya, apa juga tindakannya. Ya, benar. Oke. Tapi kalau misalnya ada tipe, kan kadang-kadang ekstrim nih, ada satu tipe orang yang sangat concern tentang penampilannya gitu. Tapi ada the other way around, orang-orang mungkin perempuan-perempuan muda juga cuek, ya udahlah, nggak perlu make up, nggak perlu tampil oke, ya emang saya apa adanya, memang segini aja gitu, don't even care about their looks. Kalau menurut Chelsea gimana? Menurut aku memang kan setiap orang pasti punya value-nya masing-masing ya, jadi ada konsep kehidupannya. Dan juga menurut aku kalau misalnya ada yang cuek dengan tampilannya tapi dia pede, itu suatu hal yang luar biasa sih menurut aku, karena memang kembali lagi ke rasa percaya diri. Itu sih, aku selalu salut sama orang-orang yang percaya diri dan mereka juga nggak apa-apa, this is me, aku seperti ini ya, kalian harus mencintai dan menerima aku apa adanya gitu. Jadi dengan dia memberikan statement kayak gitu, aku jadi merasa terinspirasi juga, jadi kayak iya ya, kalau dia bisa, kita harus bisa juga gitu. Dan memang kadang terutama di kalangan perempuan pasti kan kita selalu insecure dengan kita, insecure, aduh aku gendutan ya, aku kurusan, atau misalnya gimana nih, aku bagus nggak sih, bajunya udah oke belum, atau gimana, maksudnya misalnya rambut aku gimana, aduh berantakan, dan makeup. Dan tapi itu hal yang wajar sih menurut aku. Cuman memang kembali lagi aku selalu salut dengan orang yang dia berani tampil berbeda, karena being different is being beautiful juga sih menurut aku gitu. Oke. Itu masuk ke poin kedua yang tadi saya bilang. Yang pertama penampilan, yang kedua percaya diri. Iya, saya emang pas banget sih, benar-benar. Tapi kalau misalnya mungkin bagi banyak orang berpikir ya gampang lah Chelsea percaya diri. Maksudnya you have everything, you have the beauty, you have the brain gitu. Pasti mungkin untuk seorang Chelsea Islan sulit untuk bisa merasa insecure. Benar nggak? Atau kamu pernah nggak sih merasa insecure? Ini sih pertanyaan yang bener-bener banyak banget yang suka nanya ke aku. Iya. Dan kadang tuh mereka selalu bilang, udahlah nggak usah khawatir, selalu kayak gitu kan. Tapi deep inside pasti sebagai manusia ya gitu, kayak sering sih aku merasakan insecure gitu terhadap misalnya, aduh acting aku gimana gitu. Jadi lebih ke karir sih. Jadi insecure terhadap did I give my best gitu. Jadi selalu mempertanyakan diri, ini yang terbaik nggak sih? Did I give my all gitu. Misalnya syuting gitu, terus ada beberapa adegan yang aduh aku kayaknya kurang nih, aduh gimana. Jadi mempertanyakan terus, dan menurut aku itu termasuk insecure juga sih gitu. Tapi mungkin insecure dengan sifat yang berbeda gitu. Jadi kayak mungkin beberapa insecurity kan tentang looks, tapi kalau ini tentang my mind sendiri sih gitu. Jadi secara tentang kualitas hasil karya kamu gitu ya. Kualitas dan tentang apakah aku sudah benar-benar memberikan yang terbaik untuk karyaku gitu sih. Jadi memang kayaknya wajar ya kalau suka insecure. Oke. Terus pas pertama kali main film Mary Riana sempat insecure juga nggak? Karena kan that's your first movie yang sebagai lead actor kan ya? Iya, Actress ya, betul. Kan sebelumnya itu Refrain, bener nggak? Terus ada sebelum itu apa lah? Yang ada Street Society juga. Oh ya, Street Society. Okay. Sama Di Balik 98. Di Balik 98 itu berarti barengan sama film Mary Riana? Iya, betul. Itu gimana? Itu jujur aku awal-awal takut banget. Aku takut banget karena itu pertama kalinya aku diberikan kepercayaan dan juga tanggung jawab
yang besar. Dan setelah itu kan aku ketemu sama Mas Hanung juga, dengan beberapa sutradara sama produser, mereka bilang iya kamu terpilih sebagai Mary Riana. Wow, aku langsung serius, ini is this real gitu, ini menurut aku benar-benar once in a lifetime opportunity untuk bisa memerankan karakter Miss Mary gitu. Dan sebelum itu juga aku baca juga buku Miss Mary dan aku bilang ini benar-benar, ini aku suka banget. Dan aku kan waktu dulu ketemu Miss Mary pertama kali, thank you for inspiring me, dan kita sempat doa rosario, terus kita nangis bersama di satu ruangan. Dan itu menurut aku itu benar-benar intens banget, dan aku merasa dekat secara batin sama Miss Mary. Dan di situ itu yang membuat aku semakin percaya diri, karena Miss Mary juga memberikan aku inspirasi juga, dan langsung di depan mata Miss Mary bilang kamu pasti bisa kok gitu. Dan itu kata-kata motivasi itu yang membuat aku bisa menjadi Miss Mary Riana di film. Wah, thank you so much, thank you. Itu ya, mungkin ada cerita behind the scene-nya yang kayaknya saya nggak tahu pernah cerita ke Chelsea atau enggak ya. Karena sebenarnya, okay, I want to show you this one. Mungkin bisa nggak coba aku mau share screen. Yeay, ini kelihatan ya, yang lain kelihatan ya. Ini pas di MD, di gedung MD. Kita lagi buat press conference film. Betul, wow. Yang ini kamu ingat pasti, yang ini sama Dion. Sama Dion, sama Mas Alfa. Oke, tapi ada satu lagi nih, I want to show you yang mungkin waktu itu Chelsea juga belum gitu tahu. Oke. You know this? Ini pas lagi casting ya, aku casting di dapur film. Wow, you remember? Iya, jadi ini pas lagi casting, ini waktu itu lawan mainnya. Oh iya, Oke, jadi kamu masih ingat ya ini ya? Masih ingat. Oke, jadi aku awal-awal masih deg-degan banget, masih bingung aku harus gimana nih gitu. Oke, jadi aku mau sharing. Jadi sebenarnya ya sebelum waktu itu kita menentukan role yang memerani Mary Riana, aku tuh thank you banget karena misalnya dari tim dapur film, dari Pak Manoj, mereka pun juga sangat menginvolve gitu. Jadi pas lagi terakhir ada dipilih beberapa orang yang akan menjadi calon Mary Riana, terus aku tuh dikasih lihat video castingnya, terus aku ngelihat beberapa, terus aku ngelihat cast, dan maksudnya dari Chelsea sendiri pun juga castingnya beberapa ya, ada pas lagi adegan lagi pas marah, ada adegan pas lagi romantis, ada adegan pas lagi nangis, ada adegan pas lagi menggebu-gebu gitu tentang investment gitu. Dan dari semua yang aku tonton, walaupun aku pada saat itu belum pernah kenal kamu personally, karena kan film yang kamu main pun juga sebelumnya kan bukan lead actor gitu, tapi aku bilang kayaknya dari semuanya this is me gitu, ini yang benar-benar paling cocok karena aku benar-benar ngerasain kalau aku di momen itu ya seperti itu gitu reaksinya. So bukan kebetulan, dan makanya ketika aku bilang ke Chelsea pas lagi kita ketemu terus ya kita curhat bareng dan berdoa bareng, dan ketika aku bilang Chelsea kamu pasti bisa gitu, I really believe in you, I truly believe in you gitu, because I seen you, and bukan hanya dari looks-nya saja, tapi from your soul gitu. Kamu benar-benar punya hati untuk bisa menjalankan peran ini, and you have a very good character. Jadi itu sih yang membuat aku yakin, and I believe in you. Dan akhirnya Chelsea yang memerankan film Riana. Thank you so much. Iya, jadi benar ya, percaya diri itu sangat penting sekali. Iya. Dan walaupun mungkin kita baru di awal, baru memulai, tapi ya percaya diri itu akan membawa kita terus naik dan terus ke atas. Semangat. Semangat. Kadang-kadang sebagai anak muda, kita tuh sering kali, maksudnya in the wrong relationship, persahabatan, dan bergaul dengan teman yang salah, akhirnya justru malah bisa menghasilkan masa depan yang salah gitu. Terutama peer pressure, merasa nggak enakan. Yeah. Pernah nggak sih ngerasain seperti itu? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan.
bebatuan kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,